Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam kesehatan ya. Oke, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Oke, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, brainstorming dulu ya. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11, yaitu ada integral dasar trigonometri, ada sudut rangkap, ada penjumlahan dan selisih sin dan kosinus, kemudian ada jumlah dan selisih dua sudut ya. Nanti untuk limit ini yang dipakai ini sudut rangkap dan penjumlahan ini yang lebih sering, oke? Baik, peta konsep limit fungsi. Limit sendiri ada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ini adalah materi matematika wajib kelas 11 dulu ya. Ada X mendekati A dan X mendekati tak hingga. Di sini untuk X mendekati A bisa dengan substitusi, dengan memfaktorkan dan dengan mengkalikan sekawan ya. Ini X mendekati tak hingga juga seperti ini. Oke. Baik, untuk sifat-sifat limit fungsi ada 8. Limit konstanta dengan X mendekati A itu ada nilainya C. Limit X pangkat N, X mendekati A, tinggal substitusi ya, X-nya diganti A, yaitu A pangkat N. Untuk perkalian konstantanya ini bisa dipecah. Kemudian penjumlahan dan selisih dua fungsi bisa dipisah juga antar limitnya, perkalian juga, pembagian juga, pangkat N juga sama, ini akar pangkat N. Oke. Ya, lanjut saja. Kemudian ke nilai limit fungsi. Ini bisa dengan substitusi. Kalian bisa memperhatikan ini grafik fx. Ya, ini melalui A, B. Berarti FA sama dengan B. Oke, berarti artinya limit fx dengan x mendekati A itu sama dengan B. Karena tadi FA sama dengan B. Berarti ini dengan cara substitusi ya. Karena melalui grafik ini, melalui A, B gitu. Baik, kemudian, nah ini dengan cara substitusi juga limit fungsi trigonometri, yaitu limit sin X dengan X mendekati C, tinggal X-nya diganti C, yaitu sin C. Kosinus tangan, kosekan, sekan, dan kotangan juga sama. Ya, kemudian, nah ini berapa nilai limitnya dari limit sin X dengan X mendekati pi per 4. Ingat dalam grafik fungsi sinus, sin pi per 4 ya, sin 45 derajat yaitu nilainya setengah akar 2. Nah ini juga sama tadi dengan cara substitusi. Nah kalau ini ya, jika ada soal berikut 2 sin 2 X 3 kali tangin 3X, limitnya X mendekati 0. Kalau dengan substitusi 2 sin 2 kali 0 per 3 kali tangin 3 kali 0, sin 0 itu 0, tangin 0 itu 0. Jadi jawabannya 0 per tak 0. Ini tak tentu. Nah ini nggak boleh kalau pakai substitusi langsung. Nah ini bisa dengan cara seperti ini. Secara intuitif ini ya X mendekati 0. Kemudian, nah kalian bisa pakai rumus ini. Nah, tadi kalau limitnya X mendekati 0, sin X per X ini nilainya 1. Limit tangen X per X dengan X mendekati 0, 1 ya. Sin X per tangen X juga 1. Ini sin AX per BX tinggal diambil koefisiennya A per B. X mendekati 0 ya. Ini diambil koefisien, ini diambil koefisien juga. Gitu. Jadi khusus sinus dan tangen. Nanti kalau kosinus gimana? Ada contohnya dan ada rumusnya sendiri. Ya, baik. Ini rumusnya juga yang lebih detail, bisa dipahami ya. Oke. Ini juga sama. Nah, ini ada rumus praktisnya juga untuk kosinus tadi. Oke. Nanti bisa dipahami. Nah, untuk lebih paham lagi, ini ada contoh soal. Nah, ini khusus kosinus. Bentar ya. Ini cos X per X limit X mendekati 0 tidak nilainya 1, tapi tak hingga. Khusus kosinus ya. Nah, agar lebih paham ini ada contoh soal. Nah, ini khusus sin. Limit sin 5X per sin 3X dengan X mendekati 0. Hasilnya berapa? 5 per 3. Cara prakteknya tinggal diambil koefisien dari X ya. 5 per 3. Ini juga sama, tangen 4x per sin 3x, limitnya x mendekati 0, hasilnya 4 per 3. Ingat, khusus sin dan tangen. Nah, kalau ada contoh soal kosinus, ini harus diubah ke rumus sudut ganda cos 2x, yaitu
Cos 2x itu apa rumusnya? 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat X. 1 min 1 jadi habis. Ketemu min jadi plus ya. Jadi ini 2 sin kuadrat X per 4x kuadrat. Ingat kuadrat perkalian dua faktornya. Dipecah. Ini 2 per 4 sin X kali sin X. Ini juga dipecah. X. Ini nilainya 1, ini nilainya 1. Jadi 2 per 4 itu setengah. Setengah kali 1 kali 1. Jawabannya setengah. Oke. Nah, ini tangen ada cosnya juga. Nah, ini harus dipecah. Cos 4x. Ingat rumus sudut ganda. Cos 4x itu apa? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Sama seperti tadi ya. Oke. Diambil koefisiennya juga ya. Baik. Langsung saja, ini contoh cos min cos. Kalau tadi 1 min cos 2x, 1 min cos 4x, ini cos min cos 5x min cos 3x. Ingat rumus cos A min cos B. Ini bisa dipecah ini ya, min 2 sin kuadrat jumlahnya sudutnya kali sin setengah selisih sudutnya. Masih ingat ya? Nah, ini tinggal dioperasikan, diambil koefisiennya juga. Jadi jawabannya min 1 per 4. Baik. Contoh lagi. Nah, ini ada 4 contoh yang lain bisa kalian pahami, kalian pelajari. Oke. Langsung saja. Nah, kalau ada X tidak mendekati 0, ini X mendekati 2, ini juga ada X min 2, ini juga ada bentuk kuadrat. Berapakah hasilnya? Nah, bentuk penyebut ini harus difaktorkan. Ini ya, kalau penyebutnya tadi X kuadrat min 3X plus 2, berarti difaktorkan X min 2 kali X min 1. Ini berarti sin X min 2 per X min 2 itu nilainya 1, oke? Jadi ini tinggal substitusi 2 ya ke X. Jadi 1 per 2 min 1, 1 per 1 sama dengan 1 ya. Itu tidak, X-nya tidak mendekati 0. Baik, contoh lain, X tidak mendekati 0 juga, ini X mendekati 1, ini soalnya ada X kuadrat min 1 dipecah, X min 1 kali X plus 1, 2X min 1 dipecah 2 kali X min 1 ya. Ini nilainya 1, karena X-nya mendekati 1, ini juga nilainya 2, X-nya mendekati 1, ini nilainya 2, kalau ini tinggal substitusi. Nah, ini limit fungsi aljabar, ini limit fungsi trigono, ini trigono. Jadi ini nilainya 1 kali 1 tambah 1, 2. Ini nilainya 2. Jadi 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Baik, ini kesimpulannya. Ini untuk X mendekati 0, ini untuk X mendekati C ya, yang bukan 0 ya. Bisa kalian lihat, diambil koefisiennya. Oke. Baik, udah paham ya? Tetap semangat. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena memang durasi. Oke. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bisa kalian pahami. Tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.